cuma dua paragraf ya. Bagi teman-teman tinggal baca bagian pertama langsung. Oh, berarti yang pertama nih ya. Save Your Tears is a song by Canadian singer The Weeknd from his fourth studio album After Hours. Oke, akan jelas ya berarti dari sana aja Yunus tahu nih, oh ini berarti ngomongin lagu nih gitu. Ya. Nah, tapi karena kita membaca secara skimming, ya nggak perlu buang waktu teman-teman. Langsung loncat ke paragraf berikutnya. Celebrities reach the top 5 in 33 countries. Nah, ingat ya, karena dia ini cuma dua paragraf, otomatis paragraf kedua adalah paragraf terakhir. Ya, yang artinya berhubung ini paragraf terakhir, teman-teman juga harus baca kalimat terakhir di paragraf yang berkaitan. Oke, jadi kalau misalnya kita baca di bagian terakhirnya, ya, Celebrities spent 2 weeks atop the Billboard Hot 100. Oke, nah that's the thing. Jadi kan jelas ya, dari sana kita tahu ini ngomongin lagu dan lagu itu rame, viral lah lagunya gitu ya. Jadi dia bertahan di 100 lagu populer selama 2 minggu. Nah dari sana aja teman-teman, jadi nggak harus dibaca semuanya. Oke. Nah sekarang kita lihat dulu untuk nomor satu ya, yang pertama yang A ya, the review of one um, the song of Canadian singer. Nah mungkin bisa ya, karena kan one of the song cuma salah satu lagunya itu Save Your Tears, oke? Nah, gimana yang B, the After Hours album in 2020? Kira-kira bisa nggak kita jawab kayak gini? Atau kalau kita lihat kan nama albumnya sama ya, After Hours ya. Tapi masalahnya nggak bisa kita ambil after hours. Kenapa? Yang namanya album itu kan banyak lagunya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pilih yang B, otomatis itu sama dengan teman-teman bilang seluruh lagu di dalam album itu viral. Padahal kan kenyataannya yang viral cuma satu yaitu yang Save Your Tears. Oke? Nah, terus apalagi ya? Kita lanjut yang C. Celebrity Song Lyrical Interpretation. Kayak penerjemahan liriknya. Ya, enggak, kita enggak ngebahas arti dari lirik lagunya ya kan. Kita nggak bahas lagunya yang merupakan bagian dari album After Hours yang sempat viral. Nah, itu dia. Oke. Yang ketiga kita baca lagi, yang terakhir ya, yang di The Collaboration Between The Weeknd and Ariana Grande. Grande. Nah, kita nggak ini, nggak ngomongin itu. Jadi teman-teman hati-hati. Kalau soal-soal kayak gini, A, B, C, D itu kayak bersangkutan. Teman-teman bakal mikir, oh bener nih kan dibaca ada after hours gitu. Atau mungkin, oh bener nih ada Save Your Tears-nya. Atau bener nih ada Weekend sama ada Enak Ganten. Tapi teman-teman harus ini, perhatikan. Yang dibahas itu apa sih secara umum. Nah yang kita bahas kan cuma satu lagu, yaitu Save Your Tears. Otomatis jawabannya yang A ya teman-teman ya. Walaupun kesannya yang A ini kayak gantung gitu ya, kayak cuman one of the song, kita nggak tahu lagu yang mana. Mungkin you bisa mikir itu ya, oh kita kan nggak tahu lagunya yang mana, tapi ini yang paling mendekati, paling spesifik dari B C D ya. Kalau memang jawabannya itu B ya, itu pasti dia bahas semua lagunya satu-satu, ada paragrafnya untuk satu paragraf satu lagu gitu. Kalau memang dia bahas yang C ya teman-teman ya, interpretation, berarti nanti ada artinya ke bahasa Indonesia mungkin, oh ini artinya kayak gini, ini artinya kayak gini gitu. Oke, tiap liriknya itu. Kalau memang jawabannya yang D, nanti fokusnya lebih ke bagaimana The Weeknd sama Rihanna itu ketemu dan berapa yang harus dihabiskan, berapa bayarannya, pasti itu pembahasannya. Sedangkan di dalam teks kita nggak ngebahas itu. Kita cuma bahas, oh ternyata dia top 5 di 33 negara dan sampai 2 minggu pun dia masih di atas gitu. Ya, nah itu yang kita harus pahami dengan general information, teman-teman ya. Nah, teman-teman harus hati. Jadi memang A, B, P, jawaban yang salah itu nggak selalu sesuatu yang nggak nyambung banget. Bisa jadi dia masih bagian dari teks. Tapi ingat mana yang sesuai dengan fokus utamanya. Fokus utama kita adalah satu lagu doang gitu. Jadi otomatis jawabannya yang A ya teman-teman ya. Kenapa dibilang review Mister ya? You nggak bisa. Kenapa dibilang review ya? Karena kita memang bahas bagaimana keberhasilan lagunya tadi gitu. Ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Number six ya. What is not included as the fact about Save Your Tears? Nah, ini ada kata-kata fact nih teman-teman. Lagi ya, saya bakal tanya lagi teman-teman. Ini kira-kira teman-teman lakukan secara scanning atau skimming? Ya, ini saya tanya dulu ya. Sama kayak tadi, silakan teman-teman kirim ke kolom chat. Ini dilakukan secara skimming atau scanning nih teman-teman, nomor 6.
Ya, silakan ya. Itu baru satu yang jawab, yang lain gimana? Ya tunggu ya, silakan. Oke ya. Oke benar, scanning ya teman-teman ya. Sekarang saya tanya lagi, kemarin kan scanning ada dua ya teman-teman ya. Ada scanning yang teman-teman mulai dari setelah baca pertanyaan itu teman-teman langsung ke teks. Ada juga scanning yang teman-teman harus baca soal jawabannya dulu, pilihan A, B, C-nya dulu ya. Nah, kira-kira untuk yang ini teman-teman baca soalnya dulu ya, baca soal, baca teksnya dulu atau baca pilihan teks yang ada, pilihan jawaban yang ada teman-teman. Ayo, yang mana nih teman-teman? Untuk yang B ya, apakah kan benar nih scanning ya? Apakah teman-teman setelah baca soalnya langsung pergi ke teks atau teman-teman cek satu-satu opsi jawabannya teman-teman? Ayo gimana? Coba saya mau lihat ya, teman-teman benar nggak ngerjainnya? Kalau you benar-benar ngerjain, you pasti tahu nih ya, mana cara yang benar. Apakah ke teks dulu atau baca dulu nih yang A, dibaca terus dibandingin ke teks ya. Nah, gimana ya? Boleh di share juga ya ke kolom chatnya teman-teman. Oke, kalau dari Shiva dan Kevin dari jawabannya dulu. Teman-teman yang lain gimana? Oke ya. Nah, benar ya. Jadi untuk scanning yang ini, teman-teman jangan langsung buru-buru ke teks. Baca dulu yang pertama nih ya. The song receive um, credit ya for the singer's vocal quality. Apakah benar? Songnya itu kredit itu maksud gini ya teman-teman ya. Songnya itu kayak berhasil kayak gitu karena suara si singernya. Apakah benar ya? Kita bakal baca kata dulu ya. Kita lihat dulu nih. Kita cari kredit. Kata-kata kredit kan kayak itu saya ajarin ya. Silakan cari keywordnya. Mungkin di sini keyword yang paling enak itu adalah kata benda. Kenapa kata benda? Karena susah cari sinonimnya. Kita bakal gunakan kredit sama vocal quality, teman-teman. Ya, kita bakal bandingin kata. Kira-kira ada nggak gitu ya. Kalau nggak ada otomatis salah gitu ya. Kita cari dulu kredit ya. Bla 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 bla. Nggak ada. Oh, ada nih additional rating credits ya.
Riffing, nah, nggak ada ya, belum ada, dia nggak ada nyebutin vocals with praise for the weekend's vocals next. Oke, nggak ada ya infonya. Dia cuma ngasih tahu siapa yang bikin liriknya. Nggak ada yang bilang lagunya itu kayak gitu ya karena suara vokalnya nggak. Oke, kita lanjut ya. Reach the top 5 in more than 30 countries ya. Nah, apakah benar dia masuk top 5? Nah, teman-teman ingat aja ada kata-kata countries, ada kata-kata 30. Kita lihat dulu di bacaan. Di sini ada di kata 33 ya. Kita lihat dulu ya. Di sini yang ini ya teman-teman ya, yang nggak masuk ke facts ya, berarti yang salah nih teman-teman. Kalau yang A tadi kan udah saya liatin, ada di sini nih, ada di bagian creditsnya, ada di sini. Sekarang apakah benar dia lebih dari 30 country? Benar ya, 33 country di sini. Oke. Sekarang yang C, the song is the first single of the After Hours album of the Weekend. Apakah benar itu adalah lagu pertamanya? Kita lihat lagi. Ada nggak kata first di sini? Nah, ini teman-teman ya, the album's fourth and final single. Malahan ini yang terakhir teman-teman, ya, bukan lagu pertamanya gitu. Oke. Nah, jadi otomatis yang C salah. Kalau udah salah kayak gini, ya udah teman-teman lupain aja ngecek yang D ya. Kita hemat waktu untuk kalimat soal berikutnya. Jadi kayak gitu doang teman-teman ya. Jadi cepat harusnya teman-teman ngerjain soal kayak gini, walaupun teksnya sepanjang apapun, ya harusnya teman-teman gampang. Oke ya. Nah sekarang kita lanjut ke nomor 7 nih teman-teman ya. Nomor 7 ini kalau teman-teman yang anak musik atau anak lagu lah gitu yang pakai Spotify atau gimana, pasti teman-teman bisa jawab ini. Ya, ini kalau kita cuma tahu oh, single itu artinya orangnya jomblo gitu. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mikirnya kayak gitu ya nggak nyambung. Jadi makanya kalau ada soal kayak gini, ada bagusnya nih. Oh, Mister, saya nggak mau deh ngecek ke dalam teks lagi kan udah tahu single itu artinya sendiri. Saya pilihnya solo aja deh, gitu kan sendiri gitu ya. Nah, nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Kadang satu kata dalam bahasa Inggris itu waktu digunakan di konteks berbeda artinya bakal beda lagi. Contoh nih, kalau misalnya saya bikin kata can. Nah, coba teman-teman ada yang tahu nggak kata can itu artinya apa? Coba dikirim ke kolom chat dulu deh. Siapa yang tahu arti dari kata can? Ya. Gampang banget itu ya. Coba teman-teman ya, saya cek nih. Ada berapa? Ini ada sekitar 7 partisipan ya. Rata-rata bilang bilang bisa gitu. Tapi apakah selalu artinya bisa? Nah, enggak juga. Coba kalau saya bilang kayak gini ya. The man always recycle some milk cans. Nah, apakah can di situ sebagai bisa? Enggak. Can di situ artinya kaleng, ya, teman-teman ya. Jadi can itu bisa diartikan bisa, bisa juga diartikan kaleng. Teman-teman harus hati-hati. Oke. Oke, langgap di sana can-nya ada S. Gimana kalau can nggak bisa S? Bisa aja. Contoh ini ya. A can is made up of some metal. Nah, sama tuh can yang nggak ada S tuh. Tapi tetap can di sini artinya kaleng, teman-teman. Ya, makanya teman-teman nggak bisa langsung tebak gitu aja. Apalagi contohnya mungkin water. Ya, coba teman-teman boleh dicek dulu deh ke kolom chat ya. Water artinya apa teman-teman? Boleh diketik dulu. Silakan ya. Water. Gampang banget itu water. Ya, rata-rata bilang air ya. Oke. Tapi kalau saya bikin kalimatnya kayak gini jadi gimana? Nih kita coba tebak arti ya. Water itu artinya ada dua. Saya bikin kayak gini nih. Kevin always waters his flowers. Nah, jadinya apa? Ada yang bisa tebak nggak? Apakah artinya masih air? Ayo. Apakah kalau kita lihat Kevin selalu air berubah jadi menyiram tuh Arlin tuh yang duluan notice ya. Nah, oke. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan yang namanya konteks ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya ada pertanyaan.
Nah, sedangkan yang single loh, Kak, single itu kan artinya ini em, jomblo gitu ya. Enggak, single kalau kita ngomongin musik, album itu gabungan dari beberapa single. Ya, single itu berarti satu lagu. Jawabannya adalah yang song. Oke, teman-teman ya. Nah, itu dia. Habis ini paham ya, teman-teman ya. Dan ini banyak, bukan cuma satu di dalam bahasa Inggris kejadian kayak gini, ya. Itu kita dapatnya homonim. Ada juga homofon. Homofon itu bunyinya sama, teman-teman, ya. Tulisannya bisa beda. Kalau homonim, tulisannya sama, teman-teman. Bunyinya yang lumayan beda, beda dikit mungkin, ya. Nah, teman-teman harus hati-hati di sana. Oke, sejauh ini ada mau ditanyakan dulu atau clear? Silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, sebentar. Wait a minute. Oke, aman ya. Kalau gitu coba kita lanjutkan dulu ke soal berikutnya. Oke ya, itu bagian dari vocabulary teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ngerasa vocabulary-nya kurang ada baiknya, ya ternyata saya harus nambah lagi nih atau ngecek apakah sebuah kata itu ada arti lainnya atau enggak. Apakah semua bahasa Inggris itu artinya beda-beda, Mister? Ya, tergantung. Ya. Contoh kata table mungkin bisa diartikan meja gitu ya di beberapa konteks. Tapi kan beberapa par juga berarti tabel gitu kan. Jadi teman-teman harus hati-hati di sana. Oke ya, kalau gitu kita bakal lanjutkan dulu. Bentar, mana ini? Nah untuk soal berikutnya, teman-teman. Nah, ini tipe pertanyaan yang detail information kalau teman-teman masih ingat. Kayak tipe-tipe pertanyaan di sekolah lah gitu ya. Ini kan cuma nanya ya, what is not the achievement of Save Your Tears? Apa yang bukan bagian dari prestasi dari Save Your Tears? Nah, itu tinggal teman-teman baca ke atas aja ya. Apa aja achievement yang dia dapat ya. Kalau tadi kan di atas dia ada, oh nih reach top 5 in 33 countries benar ya kan? Memang dia masuk ke 33 countries ya, topnya maksudnya. Terus number one on the Billboard Hot 100. Nah, apakah benar? Nah, itu dicek semua teman-teman ke atas. Oke. Jadi jangan cuman kayak langsung to the point atau makai ini aja tebak-tebakan gitu. Enggak ya. Nah, di sini kalau teman-teman cek di atas itu A, B, C ada semua tuh teman-teman ya. Nih ada WrestleMania, ada ya. Billboard 100 number one bener di sini ya number one ya. Apalagi contohnya top 5 in 33 countries bener gitu ya. Nah, jadi tinggal yang nggak ada itu bagian yang terakhir yaitu D. Itu nggak dihitung achievement teman-teman ya. Kan bukan berarti you collab langsung jadi achievement kan enggak ya. Itu dia. Number nine ya. The book close its parents album, oke. Nah ini kan jelas ini ada kata ball ya teman-teman ya. Biasanya yang ada kata-kata ball kayak gini teman-teman yang kayak gini nomor 9 gitu ya. The ball close itu. Itu biasanya berhubung juga dengan sinonim kadang. Kadang nggak juga ya. Kalau ini dia cuma nanyain its parent album. Itu kan gampang di ini ya, gampang ditebak lah teman-teman ya. Album orang tua itu maksudnya apa ya? Berarti album besarnya ya. Album besarnya apa tadi ya? Dari tadi ini udah jelas ya. Album besar itu adalah yang After Hours ya. Jadi itu nggak perlu bingung ya. Yang teman-teman bingung apaan sih parent album? Parent album itu ya kan saya bilang tadi ya. Album itu gabungan dari beberapa lagu ya, beberapa single ya. Udah jadinya otomatis kalau dia nanyain parent album berarti ya udah bagian besarnya apa? Ya udah After Hours album. Bagus ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi nih. Number 10. Nah, number 10 ini lebih ke analisis nih, teman-teman. Ini nanti saya bakal ajarin juga nih tekniknya.
Kalau untuk yang ini, teman-teman perhatikan dulu di sini nih. In the next paragraph. Oke. Jadi soal-soal kayak gini, teman-teman, itu dia bakal nanyain kayak gini nih, kayak eh apa sih? Andai kata dia nulis paragraf lagi nih satu lagi di bawahnya. Kira-kira itu teksnya bakal kayak gimana gitu, ya? Atau juga bisa kalau dia nanyain paragraf sebelumnya, ya. Jadi andai kata ada paragraf di sebelum paragraf lain yang udah ada gitu ya, dia nulis paragraf baru gitu ya. Kira-kira gimana cara nebaknya gitu. Nah, sekarang kan next paragraph nih teman-teman. Kalau dia next paragraph, otomatis kita baca di bagian terakhir nih. Nah, coba kita perhatikan di sini ya. Kita fokus ke sini nih. Kalau dia nanya next, fokus ke bagian terakhir. Oke, kenapa, Mister? Kalau you perhatikan di dalam dunia kepenulisan, kalau you mau mulai paragraf baru, biasanya itu ada namanya kalimat transisi. Kalimat transisi itu apa? Kalimat yang masih ngandung topik di sebelumnya, topik di paragraf sebelumnya. Di paragraf sebelumnya apa yang dibahas di sini? Di sini Save Your Tears spend 2 weeks atop the Billboard Hot 100. Dia bilang, oh lagu ini ada di puncak Billboard Hot 100 itu ya selama 2 minggu. Oke. Terus lanjut lagi nih. This also made After Hours the first album bla 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 to have 3 singles from the same album. Oh, ini After Hours itu juga album pertama yang ada 3 single di dalamnya, ya, from the same album ya, untuk yang berhasil meraih nomor 1 gitu. Ya, otomatis kan paragraf berikutnya pasti tentang lagu-lagu lagi gitu kan. Gak mungkin yang lain-lain gitu. Oke. Sekarang kita lihat dulu nomor 10 tadi. The critical reception ya bisa aja ya, mungkin ada yang kritik lagunya, yang penting kan masih relate ke lagu. Oke. The singer's life history kayaknya nggak ada ya, karena tadi nggak ada fokusnya ke lagunya. Yang C, lirik bisa aja selanjutnya gitu ya. Mungkin dia setelah dia bahas, mungkin dia bahas lagunya lagi, masih lanjut ke lagunya. Promotion mungkin masih bisa ya, tentang bagaimana ya cara promosinya, atau apakah ada lagu yang ditawarin teks itu lagu lain mungkin. Who knows? Yang jelas yang nggak post itu adalah yang B. Ya itu kalau misalnya aja the next paragraph teman-teman. Nah gimana kalau yang ditanyain paragraf before, misalnya gini ya, misalnya ada paragraf sebelumnya, gimana cara ngerjainnya? Itu teman-teman harus baca kalimat yang bagian awal pertama banget tuh. Save Your Tears is a song by Canadian singer The Weeknd from his fourth studio album After Hours. Otomatis paragraf sebelumnya bakal dilihat juga nih. Entah itu tentang Canadian singer atau tentang lagu-lagu yang ada di 2020 ya. Atau mungkin dia opening tentang apa namanya band The Weeknd ya. Itu dia. Oke, jadi itu caranya teman-teman ya. Jadi kalau ditanyain the paragraph before, you have to read the first paragraph, oke? Kalau ditanya ini paragraf yang sebelumnya, silakan baca bagian awal paragraf pertama, karena dia bakal berhubungan. Kalau ditanyain paragraf selanjutnya, ya teman-teman baca bagian terakhir paragraf terakhir teman-teman. Sebisa aman ya teman-teman ya. Nah, itu teknik untuk membaca menentukan paragraf. Ya. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya mulai kuisnya teman-teman? Gen ya, karena pertemuan dengan saya hari ini sih terakhir untuk bulan ini ya. Kita bakal lanjut di next batch. Sekarang kita bakal coba dulu nih ya. Kita bakal kuis tentang sinonim nih teman-teman. Oke. Jadi sejauh ini kan teman-teman tadi saya tes juga sinonimnya, vocabulary-nya mungkin agak gampang kecoh. Oke. Jadi di sini makanya kita bakal cek. Oke. Hmm. Saya bakal mulai dari sinonim dulu. Setelah itu baru close test ya. Sebelum saya mulai, teman-teman kalau ada yang masih mau ditanyain atau materi yang lupa yang harus saya ulang boleh ditanyain ya. Belum saya mulai ini.
Nah, ini sinonim in konteks ya. Nanti setelah sinonim in konteks kita bakal coba antonym lawan kata. Karena dia nggak selalu nanyain sinonimnya. Oh, ini berat banget nih. Oke ya, kita coba ada 13. Oke. Nah, teman-teman boleh join ya. Silakan join pakai QR code yang ada di layar atau nanti cukup dari link yang saya kirim ke kolom chat. Linknya coba sebentar. Nah, linknya ada di kolom chat ya teman-teman ya. Kenapa belum masuk ini? Oke, silakan join pakai nama asli ya. Silakan. Oke ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi. Ini masih tiga nih teman-teman yang join. Yang lain yang mana teman-teman? Ayo, ini saya mulai dulu ya. Teman-teman yang lain yang belum join, siapa ini si Kade ya. Saya mulai langsung aja deh ya. Silakan.
Quick kelar ya teman-teman ya. Nilai tertinggi itu dari Shiva ya 92%. Oke, kita lihat dulu nih ada nggak soal yang merah yang ini ketahuan ya kalau teman-teman buka sesuatu. Oke. Nomor 8 merah nih berarti nggak ada yang benar. The, the ice was solid unlike the liquid water. Which word is an antonym for solid? Solid itu padat ya teman-teman ya. Jadi lawannya adalah liquid. Oke. Hmm. Ini gampang harus teman-teman ya. Di jangan bingung untuk nomor satu nggak hijau juga nih. Synonym for tiny. Tiny itu artinya kecil teman-teman ya. Jawabannya adalah small. Oke. Mana lagi nih yang kuning yang nggak hijau? Antonym for bright. Antonym lawan kata ya teman-teman ya. Bright itu lawannya adalah dim. Dim itu apa? Kayak redup ya teman-teman ya. Hmm. Next. Dia nanya antonym of hot. Hot kan lawannya ya cold ya teman-teman ya. Jangan bingung ya. Kenapa ada yang salah di sana? Synonym. Synonym of fast. Fast itu ya quick. Sama juga dengan rapid. Ya teman-teman ya. Hmm. Oke kita lanjutkan. Nomor 9. Funny ya. Funny itu sama dengan amusing. Ya lucu. Menghibur. Kok loud itu quiet ya lawannya teman-teman ya. Quiet itu kayak sepi, sunyi gitu. Calm itu serene ya. Serene itu jarang sih dipakai. Serene itu kayak kedamaian. Ya damai, tenang. Aman ya teman-teman ya. Nah ini kita lanjut lagi teman-teman. Kuis berikutnya adalah close test. Reading lagi ya teman-teman ya. Tapi dalam waktu 10 menit nanti ini zoomnya bakal ini lagi. Bakal apa namanya. Bakal ke henti lagi. Teman-teman join ulang nanti ya. Kayak tadi silakan join quiz selanjutnya adalah close test. Masih ingat ya close test ya? Close testnya adalah tipe quiz di mana teman-teman harus lengkapi bagian-bagian yang hilang dari sebuah reading. Oke. Kalau untuk soal-soal yang berhubungan dengan grammar atau yang mencari kesalahan mungkin saya bisa percaya you bisa lakukan sendiri gitu ya. Ibaratnya nanti kita coba juga deh ya kalau waktunya berlebih. Karena itu bisa dilaksanakan kayak dengan teman-teman menghafal aja. Tapi kalau reading, makanya saya lebih memilih close test, itu saya mau lihat batas kemampuan you di mana. Gitu. Jadi kalau misalnya kita kerjain ini kan setidaknya ada saya yang nanti jelasin kenapa you salah. Oke, nah itu lagi QR code-nya ada di dalam di layar. Ini saya kirim lagi ini ya linknya. Kenapa nih nggak bisa dikirim linknya sebentar? Oke. Nah, itu linknya teman-teman ya. Kalau mau join via link, silakan nanti tap linknya. But if you want to join via the QR code, just scan my screen, oke? Silakan, Kevin udah masuk nih. Oke, saya kira ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan nih, silakan. Ingat ya teman-teman ya, sisa waktunya cuma 2 menit lagi. Kalau udah out nanti join lagi ke Zoom-nya, oke? Kita masih ada meeting sampai 5.30.